Hanya dalam 2 hari yang singkat, mereka sudah mendekat di perbatasan Akademi Beichang. Di langit di luar kota Beichang, beberapa sosok cahaya terbang di atas kepala dan mendarat di puncak gunung terdekat. Itu kelompok Mu Chen yang bergegas kembali ke akademi. Saudara senior Shen Changsheng, apakah kamu tidak mengikuti kita kembali ke Akademi Beichang? Mu Chen bertanya sambil melihat pemuda berpakaian hitam. Shen Changsheng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku mengambil misi buronan Molongzi, tapi aku belum menyelesaikannya. Jadi, aku tidak akan kembali untuk saat ini. Berarti, kita akan berpisah di sini. Aku harap kamu berhasil menyelesaikan misi kamu. Ngomong-ngomong, Akademi Beichang akan menjadi tuan rumah perang perburuan tahunan bulan depan. Apakah kamu akan kembali untuk itu? Su Xuan tersenyum. Perang perburuan, Shen Changsheng menyipitkan matanya. Perang perburuan tahun ini akan sangat menantang. Menurut sumberku, penjaga akan menjadi 3 jenderal besar dari aula hukuman, Su Xuan menjelaskan. 3 jenderal besar dari aula hukuman? Mereka bertiga. Mereka benar-benar keluar tahun ini? Shen Changsheng segera terkejut, dan ekspresi berkobar melintas di matanya. Su Xuan mengangkat bahu dan mengangguk. Ketiganya adalah siswa terbaik di kelas senior kita. Meskipun sudah lulus, mereka masih tinggal di aula hukuman untuk berkultivasi. Jadi, kalau kamu tidak kembali, aku khawatir kita mungkin akan kalah dalam perang perburuan tahun ini. Shen Changsheng mengerutkan alisnya, aku tidak pernah berpikir mereka akan keluar. Ketiganya tidak mudah dihadapi, dan aku juga ingin berdebat dengan mereka. Su Xuan mengangguk dengan senyum tipis. Karena kamu bersedia kembali, maka kita mungkin punya kesempatan di tahap akhir. Shen Changsheng tersenyum dan tinggal sebentar untuk melakukan lebih banyak percakapan ringan sebelum dia pergi dalam seberkas cahaya dan dengan cepat menghilang di cakrawala. Haha, jika saudara senior Shen Changsheng kembali untuk perang perburuan, maka kita mungkin memiliki peluang untuk menang. Kuo Xiong tersenyum ketika dia melihat ke arah menghilangnya Shen Changsheng. Perang perburuan? Apa itu? Mu Chen bertanya dengan bingung. Perang perburuan adalah acara tahunan Akademi Beichang. Ini adalah kesempatan besar bagi para murid untuk bertarung dan menunjukkan kemampuan mereka. Siapa yang tahu berapa banyak jenius tak terduga yang akan muncul tahun ini? Jangan salah sangka. Tidak semua orang kuat terdaftar di peringkat surgawi. Ada banyak yang pandai bersembunyi dan menyembunyikan kekuatan mereka. Mu Chen menghela nafas dan mengangguk. Dengan begitu banyak siswa, tidak mungkin mereka semua terdaftar dalam peringkat surga. Shen Changsheng adalah kuda hitam sejati. Dulu, dia tidak begitu terkenal di Akademi Beichang. Tapi, ketenarannya melejit dalam satu perang perburuan, dia mengalahkan peringkat 1 surgawi dan jenderal penjaga. Sejak saat itu, namanya menggema di seluruh Akademi Beichang. Sampai hari ini, posisinya sebagai top 1 peringkat surgawi tak tertandingi, kata Kuo Xiong dengan penuh kekaguman. Mu Chen dengan ringan mengangguk. Shen Changsheng jelas bukan orang biasa. Lalu, siapa penjaga ini? Mu Chen bertanya lagi. Dia menyadari bahwa tidak tahu apa-apa tentang peristiwa besar ini di Akademi Beichang. Setiap perang perburuan selalu memiliki penjaga. Mereka bukan murid akademi saat ini, melainkan berasal dari aula hukuman. Kebanyakan penjaga adalah mantan murid yang memilih untuk tidak meninggalkan akademi dan memilih untuk tetap tinggal dan berkultivasi di sini. Mereka semua sangat kuat. Su Xuan dengan ringan melanjutkan, aku mendengar bahwa mereka mengirim 3 penjaga kali ini, 3 jenderal besar dari aula hukuman. 3 jenderal dari aula hukuman? Mu Chen terkejut dan mengulangi kata-kata itu. Haha. Dulu, mereka bertiga terkenal di seluruh Akademi Beichang. Ketenaran mereka masih bersinar di aula hukuman. Kabarnya, setahun yang lalu, mereka bertiga berangkat bersama dalam misi untuk memburu peringkat 1 di papan Bo Unti, Mo Xingtian. Mo Xingtian? Mu Chen terguncang oleh informasi itu. Mo Xingtian, buronan teratas Akademi Beichang, merupakan penatua termuda dalam sejarah Istana Naga Iblis. Dia terkenal dengan bakat dan kekuatannya yang luar biasa, jauh melampaui Molongzi yang mereka temui beberapa hari sebelumnya.
Jika 3 jenderal besar mampu mengejar orang seperti Mo Xingtian, kekuatan mereka pastilah sangat mengerikan. Apa hasil dari pengejaran itu? Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Hasilnya? Su Xuan berkata tak berdaya sambil tersenyum. Bagaimana mungkin mudah untuk berurusan dengan Mo Xingtian? Bahkan 3 jenderal besar kembali dengan tangan kosong. Namun, fakta bahwa mereka mampu melarikan diri sepenuhnya dari Mo Xingtian sudah merupakan hal yang patut dipertimbangkan. Mu Chen juga mengangguk. Mo Longxi sendiri sudah sangat kuat, jadi buronan peringkat 1, Mo Xingtian seharusnya lebih menakutkan. Dia tidak akan mendapat peringkat tinggi jika dia bisa dengan mudah dibunuh. Dalam perang perburuan kali ini, 3 jenderal besar akan menjadi musuh bersama semua murid. Kalian hanya bisa meraih kemenangan dengan mengalahkan mereka. Setelah itu, kalian dapat menukar cahaya spiritual yang kalian dapatkan dengan hadiah yang luar biasa. Su Xuan berhenti sejenak, matanya yang menawan berbinar. Itu adalah pemberdayaan cahaya spiritual. Saat dia menyebutkan pemberdayaan cahaya spiritual ini, Mu Chen jelas melihat keinginan yang membakar melintas di wajah dingin Li Qing. Dia hanya tersenyum kebingungan. Cahaya spiritual ini terbentuk dari aura spiritual murni. Itu akan menjadi salah satu tujuan kami selama perang perburuan. Semakin banyak cahaya spiritual yang kami kumpulkan, semakin banyak penghargaan yang akan kami terima dari pemberdayaan cahaya spiritual. Su Xuan melihat ekspresi kosong di wajah Mu Chen, dia jelas tidak mengerti penjelasannya, jadi dia tersenyum dan menjelaskan lagi. Aku mendengar bahwa kamu berpartisipasi dalam jalan spiritual sebelumnya, jadi kamu harus tahu tentang pemberdayaan jalan spiritual, kan? Pemberdayaan cahaya spiritual ini kira-kira setara dengan pemberdayaan jalan spiritual. Keduanya dapat sangat melepaskan potensimu dan meningkatkan kekuatanmu. Oh alah, iya. Sekarang Mu Chen mengerti. Jantungnya bergetar. Tidak heran perang perburuan sering memungkinkan siswa yang bersembunyi untuk mengekspos diri mereka sendiri. Jadi, ada hadiah besar yang dipertaruhkan. Mu Chen telah berpartisipasi dalam jalan spiritual sebelumnya, jadi dia tahu tentang pentingnya pemberdayaan jalan spiritual. Jika dia tidak memiliki sarana itu, maka akan sulit baginya untuk mengejar gelar Raja Jalan Spiritual. Jika pemberdayaan cahaya spiritual benar-benar memiliki kemampuan ajaib seperti itu, maka dia pasti tidak mau melewatkannya. Namun, untuk mendapatkan pemberdayaan cahaya spiritual, kalian harus mengalahkan penjaga terakhir. Dan disitulah peran 3 jenderal besar dari aula hukuman, mereka pasti akan menjadi lawan kalian. Su Xuan tersenyum lembut, jika tidak, mengapa aku mengingatkan Shen Changsheng untuk kembali ke akademi? Guo Xiong menghela nafas. Betul, di masa lalu, hanya ada 1 penjaga. Tapi kali ini, ada 3, dan mereka adalah 3 jenderal dari aula hukuman. Shen Changsheng dan Li Xuantong mungkin adalah satu-satunya yang bisa bersaing dengan tokoh-tokoh hebat seperti itu. Saat ini, kamu bisa mengatakan bahwa Shen Changsheng dan Li Xuantong adalah 2 yang paling kuat di seluruh Akademi Beicang. Jika mereka berdua tidak cukup, maka tidak ada siswa yang akan menang dari perang perburuan ini. Baiklah, kita hampir sampai. Su Xuan berkata sambil menunjuk ke arah kota besar, kota Beicang, salah satu pertahanan eksternal Akademi Beicang. Semua orang mengangguk setuju dengan kata-katanya. Kemudian, mereka bergerak dan melesat melintasi langit, dan memasuki kota Beicang yang agung. Dalam 2 jam, mereka sudah bisa melihat akademi yang mengesankan itu. Mereka menatap halaman akademi yang luas dan tidak bisa menahan nafas lega. Senyum muncul di wajah mereka. Misi mereka akhirnya telah selesai. Di langit Akademi Beicang, beberapa lampu terbang dari jauh. Mereka melihat tempat latihan di bawah ketika banyak cahaya melesat melintasi langit. Emosi mereka yang tegang akhirnya mereda. Setelah melalui pertempuran brutal itu, mereka merasakan kedamaian saat memasuki atmosfer lembut di Akademi Beicang. Di sini, sebagai siswa Akademi Beicang, mereka dapat melepas kekhawatiran mereka. Mereka akan mendapatkan perlindungan dari para tokoh-tokoh yang berkuasa. Kelompok Mu Chen memasuki Akademi Beicang dan berjalan menuju aula misi. Sekarang setelah mereka berhasil menyelesaikan misi mereka, lebih baik bagi mereka untuk menyerahkan laporan misi mereka terlebih dahulu dan menerima imbalan dari misi yang telah dikerjakan.
Aula misi terletak di sudut barat laut Akademi Beichang. Di antara semua bangunan di Akademi Beichang, aula misi adalah tempat yang paling diminati. Akan tetapi, hanya siswa yang tangguh yang diizinkan untuk datang ke sini dan menerima misi. Terutama untuk misi yang mengharuskan mereka keluar ke benua Beichang, persyaratannya jauh lebih ketat. Mu Chen dan kelompoknya mendarat di aula misi di bawah pimpinan Su Xuan. Di dalam aula misi, suasananya tidak normal. Di sepanjang dinding, terpasang banyak layar kristal yang menampilkan berbagai misi yang terus berputar. Pandangan Mu Chen menelusuri ruangan dan berhenti di tengah aula misi. Di sana terdapat pilar kristal berwarna merah darah, dengan nama-nama terukir di atasnya. Warna mengerikan pilar kristal ini menjadikannya pusat perhatian di aula yang luas ini. Setiap siswa yang datang ke sini akan melihat nama-nama di pilar kristal merah darah dengan rasa takut. Papan bounty. Mu Chen memusatkan perhatiannya ke puncak pilar kristal. Di sana, 3 nama merah darah berkedip-kedip dengan sinar yang menyilaukan mata. Inilah papan bounty yang telah dia dengar berkali-kali selama perjalanannya ke sini. Mu Chen menatap pilar kristal dan ada beberapa nama yang akrab masuk ke matanya. Buronan peringkat 1, Mo Xingtian. Hadiah 10 juta poin dan 1 artefak spiritual tinggi ditambah 1 seni spiritual tingkat dewa. Buronan peringkat 2, Mo Longzi. Hadiah 8 juta poin dan 1 seni spiritual tingkat dewa. Buronan peringkat 3, Naga Darah Mugu. Hadiah 5 juta poin. Warna merah pada surat-surat itu melambangkan bahaya yang terkandung dalam nama-nama tersebut. Imbalan yang ditawarkan begitu tinggi, membuat kelopak mata orang lain berkedip karena tergiur. Namun, semua orang mengerti bahwa tidak semua orang mampu untuk mendapatkan hadiah yang fantastis itu. Hadiah Mo Xingtian sebenarnya mencapai 10 juta poin. Mu Chen hanya bisa mendesah. 10 juta, dia pada dasarnya bisa membeli apapun yang dia inginkan. Bahkan esensi darah Beiming Longkun, dia bisa mendapatkan 2 di antaranya. Sampai hari ini, belum ada yang berhasil mendapatkan hadiahnya. Su Xuan tersenyum pahit saat melanjutkan, sosok seperti itu bukan lagi level yang bisa kita, para siswa tangani. Bahkan Shen Changsheng hanya berani menantang Mo Longzi. Mu Chen ringan mengangguk. Dia bertemu dengan Mo Longzi sebelumnya dan mengerti betapa kuatnya dia. Tapi Mo Xingtian itu bahkan lebih kuat daripada Mo Longzi. Menurut intuisinya, orang itu mungkin telah melangkah ke ranah Tongtian sejak lama. Baiklah, mari kita serahkan laporan misi kita. Kita juga harus memberitahu Akademi Beichang tentang kemunculan Istana Naga Iblis, kata Su Xuan pelan. Dia kemudian melangkah menuju pusat aula misi. Di sana, terdapat layar kristal besar yang digunakan para siswa untuk menyerahkan laporan misi mereka. Su Xuan berjalan lurus ke tengah layar kristal besar. Ada seorang penatua berambut putih yang mendengkur. Desahnya yang seperti guntur terdengar, tetapi tidak ada siswa yang berani mengganggunya. Ketika Su Xuan melihatnya, dia tersenyum, lalu tangannya yang seperti batu giok menyambar jenggotnya dan menariknya dengan ringan. Aduh, siapa ini? Sesepuh yang tengah tidur langsung melompat, meraih janggutnya sambil menggeram marah. Tetapi ketika dia melihat Su Xuan tersenyum, dia hanya mendengus, jika kamu ingin menyerahkan laporan misi, maka lakukanlah. Mengapa kamu bersikap kasar terhadap orang tua? Mungkin lain kali aku harus mencabut jenggotmu. Su Ling'er pun berjalan mendekat dan mendengus pelan. Haduh, kalian ini. Penatua Liu dengan tak berdaya memutar matanya dan mengarahkan pandangannya ke arah mereka, kamu telah menyelesaikan misi peringkat surga. Cepat sekali. Mengapa ada bocah Rongtian juga? Garis pandangnya tiba-tiba jatuh ke Mu Chen. Setelah itu, dia berkata dengan suara serius, Nak, kamu benar-benar membawa bocah itu ke benua Beichang? Bagaimana jika sesuatu terjadi? Atau mungkin karena kalian menyukainya? Kata-katanya sopan, bagi mereka yang ada di depan. Tetapi ketika dia melihat orang di belakang, kata-katanya berubah dan langsung menyebabkan wajah Su Xuan dan Su Ling'er memerah. Dasar tua-tua bau tanah, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Wajah Su Ling'er mendidih. Hehe, penatua Liu terkekeh dan melanjutkan, bercanda. Namun, keputusan kalian ini bertentangan dengan aturan.
Hadiah bocah ini akan dipotong setengahnya. Jangan menatapku, ini hanya karena kita sudah akrab satu sama lain. Kalau tidak, dia tidak akan mendapatkan satupun poin nilai spiritual. Mu Chen terkejut, poin nilai spiritualnya akan dipotong setengah. Suara Penatua Liu juga menarik banyak perhatian. Tatapan semua orang menatap Mu Chen dengan aneh. Bocah itu hanya memiliki kekuatan level Rongtian, dia seharusnya tidak memiliki kualifikasi untuk menerima misi peringkat surga, kan? Mengapa Su Xuan membawanya? Mungkinkah di antara mereka ada semacam hubungan? Hei, kau tua bangka! Hentikan omong kosongmu itu. Informasi yang kita dapatkan saat menerima misi ini jelas mengatakan bahwa itu adalah harta roh biasa. Tapi, begitu kita tiba di Bukit Naga Putih, ternyata itu adalah harta peninggalan Si Sun. Jadi, apa masalahnya dengan tingkat kultivasi Mu Chen yang baru di level Rongtian? Penguasa kota Naga Putih, Bai Xuan, tetap saja mati di tangannya. Kalau bukan karena dia, kita tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Ketika Su Ling'er selesai berbicara, suasana di sekitarnya menjadi sunyi senyap. Bahkan Penatua Liu tampak terpana. Jelaslah, dia belum mencerna informasi yang baru saja disampaikan Su Ling'er. Harta roh Si Sun. Maksudmu bocah ini membunuh penguasa kota Naga Putih? Bagaimana mungkin? Aku pernah pergi ke Bukit Naga Putih untuk misi sekali sebelumnya. Penguasa kota Naga Putih berada di level Huatian. Itu pasti palsu, kan? Orang-orang di sekitarnya saling bertukar pandang ketika bisikan keluar dari mereka. Harta roh Si Sun. Penatua Liu juga pulih dan melanjutkan dengan heran, bukankah itu tidak mungkin? Dari berita yang kami selidiki, itu hanya harta roh biasa. Omong kosong. Harta roh Si Sun ini jelas ditinggalkan oleh ahli Si Sun Naga Putih yang gugur di tempat itu beberapa ratus tahun yang lalu. Adipati kota Naga Putih juga merupakan pion istana Naga Iblis. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan harta karun tertinggi yang ditinggalkan oleh Si Sun Naga Putih, dengus Su Ling'er. Si Sun Naga Putih? Istana Naga Iblis? Apakah kalian berbicara yang sebenarnya? Ketika Penatua Liu mendengar kedua nama itu, wajahnya berubah dan dia tiba-tiba berdiri. Wajahnya dipenuhi dengan kebingungan. HMPH, bagaimana mungkin itu palsu? Pada akhirnya, bajingan itu, Molongzi, juga telah tiba. Jika bukan karena senior Shen Changsheng yang datang tepat waktu, kami tidak akan bisa kembali lagi. Amarah berkobar di mata Su Ling'er yang indah. Kami mempertaruhkan nyawa untuk kembali. Pada akhirnya, kesalahan ada di pihakmu karena informasi yang diberikan tidak akurat. Jika bukan karena Mu Chen, tidak ada satupun dari kami yang bisa selamat. Jika kau berani memotong poin nilai spiritualnya setengah, aku akan memastikan jenggotmu tidak akan aman. Molongzi? Ketika siswa di sekitarnya mendengar nama itu, mereka langsung merasakan hawa dingin di tubuh mereka. Kejutan mengalir dari mata mereka. Su Xuan dan kelompoknya benar-benar bertemu dengan Molongzi? Wajah Penatua Liu dipenuhi ketakutan. Wajahnya tidak lagi bermalas-malasan karena garis pandangnya diarahkan ke Mu Chen. Setelah itu, dia bertanya pada Su Xuan, apakah yang dikatakannya benar? Apa yang Ling'er katakan adalah benar. Penatua Liu, jika Anda tidak mempercayai kami, Anda juga bisa bertanya kepada Kuo Xiong dan Li Qing. Atau, Anda bisa menunggu Shen Changsheng kembali dan menanyakannya sendiri. Su Xuan mengangguk ringan dan melanjutkan, Bai Xuan adalah anggota Istana Naga Iblis. Kekuatannya telah mencapai fase akhir level Huatian. Dan benar, Mu Chen lah yang membunuhnya. Dalam misi ini, kontribusinya sangat besar. Jadi, Penatua Liu, tolong jangan keliru. Di sebelahnya, Li Qing dan Kuo Xiong mengangguk dengan berat kepala. Lingkungan mereka benar-benar diam, bahkan Penatua Liu menatap Mu Chen dengan tidak percaya. Dia benar-benar membunuh Bai Xuan, yang berada di fase akhir Huatian hanya dengan kekuatan level Rongtiannya? Bagaimana mungkin? Mu Chen menatap tatapan itu dan merasa tidak nyaman. Dia dengan tak berdaya berbicara, Penatua Liu, itu hanya karena beberapa cara khusus sehingga aku bisa membunuh Bai Xuan. Dan itu bukan kekuatan asliku. Mendengar kata-katanya, kejutan memenuhi mata orang-orang di sekitarnya. Mereka tidak peduli tentang cara yang digunakan Mu Chen.
Mereka hanya tahu bahwa bocah ini, yang kultivasinya hanya pada fase tengah level Rongtian, benar-benar membunuh seorang ahli dengan fase akhir level Huatian. Fase akhir level Huatian, bahkan di seluruh Akademi Beichang, jumlah siswa yang mencapai ketinggian itu dapat dihitung dengan jari bukan. Mata Penatua Liu menatap Mu Chen dan hanya setelah beberapa saat, dia menarik kembali tatapannya. Dia mengulurkan tangannya. Berikan aku semua kartu nilai spiritual kamu. Hadiahnya akan seperti biasa, namun, kalian harus dengan jelas memberitahuku semua yang kalian lakukan di misi ini. Aku harus melaporkan ini ke tetua. Mu Chen dan rombongannya keluar dari aula misi, mengangkat wajah mereka ke arah cakrawala biru, dan menghela napas lega. Sekarang setelah mereka menyerahkan laporan mereka, misi mereka dianggap lengkap. Mu Chen tersenyum sambil memegang kartu poin nilai spiritualnya. 1.500.000 poin nilai spiritual. Ini adalah panen terbesarnya sejak memasuki Akademi Beichang. Dan sekarang, dia juga selangkah lebih dekat untuk mendapatkan esensi darah Beiming Longkun. Su Xuan balas tersenyum. Semuanya berkat kamu bahwa kami berhasil menyelesaikan misi ini. Akan konyol jika kamu hanya mendapatkan setengah saja. Tiga lainnya mengangguk. Jika bukan karena Mu Chen, mereka mungkin tidak akan kembali hidup-hidup. Mu Chen. Li Qing tiba-tiba angkat bicara. Dia mengangkat tangannya yang seperti batu giok, memanggil kartu poin nilai spiritualnya, dan mengetuknya. Cahaya terkonsentrasi terbang keluar dari medalinya. Dia menatapnya dengan tenang dan menjelaskan, seperti yang aku katakan sebelumnya, kamu telah membantuku untuk mendapatkan gelang roh drakonik, jadi hadiah misiku sekarang menjadi milikmu. Mu Chen tak berdaya balas tersenyum. Li Qing adalah wanita yang dingin dan kuat, begitu dia memutuskan sesuatu, tidak ada cara untuk merubah pikirannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengangguk dan menerima cahaya yang mengalir ke kartu nilai spiritualnya. Dalam sekejap, poin nilai spiritualnya lebih dari 3 juta. Kuo Xiong juga tersenyum. Haha, ini beberapa dariku. Aku mengambil artefak spiritual tertinggi Baishuan, meskipun kaulah yang membunuhnya. Kamu harus menerima 1.500.000 poin nilai spiritual ini. Lampu kedua terbang dari kartu poin nilai spiritual Kuo Xiong. Ketika Mu Chen membunuh Baishuan, dia tidak mengambil artefak spiritual tingkat tinggi tombak darah untuk dirinya sendiri. Dia malah memberikannya kepada Kuo Xiong. Lagi pula, Mu Chen sudah mendapatkan hasil terbesar dari misi mereka di Bukit Naga Putih. Dia tidak hanya mendapatkan mutiara spiritual naga putih, tetapi juga artefak busiang yang saat ini ditekan di laut auranya. Mu Chen jelas mendapat manfaat paling banyak dari misi ini. Mu Chen hanya bisa tersenyum pahit saat dia melihat cahaya mengalir dari kartu Kuo Xiong ke dalam miliknya. Tapi dia tidak tahu apa-apa tentang pilar iblis meru agung di dalam dirinya. Sampai sekarang, dia membutuhkan semua poin nilai spiritual yang bisa dia dapatkan, karena itu, dia hanya bisa pasrah dan menerima hadiah mereka. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencatat kebaikan Kuo Xiong di dalam hatinya. Su Ling'er juga berbicara. Mu Chen, apakah kamu membutuhkan poin nilai spiritual lebih banyak? Jari rampingnya melilit kartu poin nilai spiritualnya. Dia bermaksud untuk membantunya juga. Aku memang membutuhkan banyak poin nilai spiritual. Tetapi, semua orang di sini juga berpartisipasi dalam misi ini dan berhak mendapatkan penghargaan mereka. Aku akan menerima bantuan Li Qing dan Kuo Xiong, dan aku akan mengembalikannya ketika aku mendapat kesempatan. Adapun sisanya, tolong berhenti memberiku lebih banyak bantuan. Aku tidak bisa menerimanya. Mu Chen menghela nafas tanpa daya. Tentu saja, dia ingin mengumpulkan semua poin nilai spiritual yang dia butuhkan untuk membeli esensi darah Beiming Longkun, tetapi dia masih merasa tidak enak mengambil hadiah misi rekan timnya. Su Ling'er melihat tekad di matanya dan diam-diam bergumam, baiklah kalau begitu. Tetapi jika kamu membutuhkan lebih banyak poin nilai spiritual, kamu harus datang mencariku. Mu Chen tersenyum dan mengangguk sebagai pengakuan. Kemudian, dia berbalik untuk menangkupkan tangannya ke arah kelompoknya. Karena misinya selesai, aku akan pergi dulu dan kembali ke daerah siswa baru.
Dia belum melihat Luoli hampir setengah bulan dan tangannya gatal untuk membelai rambut saljunya. Dia ingin segera muncul di hadapannya dan melepaskan kerinduannya. Su Xuan dan yang lainnya mengangguk. Oke, sampai jumpa lagi. Di tengah area siswa baru, ada alun-alun besar. Dan di sana ada banyak anggota Luoshen yang diam-diam duduk dan berkultivasi. Di tengah alun-alun ada Chuqi dan Ye Qingling. Shuhu. Angin kencang bertiup, membuat para siswa yang sedang berlatih membuka mata mereka dengan waspada. Mereka menyaksikan satu sosok perlahan turun ke alun-alun. Wah, Bro Mu Chen telah kembali. Kang Mas Mu Chen kembali lur. Siswa baru memecah keheningan dan berteriak kaget ketika mereka melihatnya. Semua orang berdiri dengan gembira di mata mereka. Mu Chen. Chuqi dan Ye Qingling juga membuka mata mereka tak percaya ketika mereka melihat Mu Chen berdiri di alun-alun. Sesaat kemudian, ekspresi itu digantikan oleh sukacita. Jadi, orang ini akhirnya kembali. Chuqi berjalan mendekatinya dan tersenyum. Mu Chen tersenyum kembali, lalu melihat sekeliling. Di mana Luoli? Saat dia menyebutkan Luoli, ekspresi semua orang menjadi kaku. Anggota lain dari asosiasi Luoshen juga ragu-ragu. Mu Chen merajut alisnya karena ragu-ragu. Apa ada yang salah? Luoli memulihkan diri di kontrakan milikmu itu. Chuqi bergumam seolah dia menyembunyikan sesuatu. Memulihkan diri? Wajah Mu Chen langsung membeku saat dia melihat Chuqi. Suaranya sedingin es ketika dia berbicara. Memang apa yang terjadi? Ye Qingling tersenyum pahit. Beberapa hal telah terjadi dalam setengah bulan ketika kamu pergi. Yang Hong membubarkan kelompok wife-nya dan membawa beberapa anak buahnya untuk bergabung dengan Gerbang Iblis. Gerbang Iblis? Gerbang Iblis adalah geng yang didirikan oleh Hiao, top 4 dalam peringkat surgawi. Mereka terkenal di Akademi Beichang dan sangat kuat. Hiao? Cahaya dingin melintas di mata Mu Chen saat dia bertanya, apa hubungannya dia dengan cedera Luoli? Tepat setelah Yang Hong bergabung dengan Gerbang Iblis, dia mulai menargetkan anggota Luoshen kita. Dia dulu takut padamu, tapi sekarang dia bergabung dengan Gerbang Iblis, dia semakin berani. Ditambah fakta bahwa kamu pergi dari akademi. Dia mulai memimpin regu untuk memprovokasi kita. Chuqi menggertakkan giginya sambil kemarahan memenuhi matanya. Kami tidak tahan dan bertarung dengannya. Tetapi dia adalah musuh yang sangat tangguh, dan kultivasinya saat ini telah mencapai fase akhir level Longtian. Bahkan aku tidak bisa mengalahkannya. Ekspresi malu merayapi wajahnya saat dia mengakuinya. Chuqi bukan satu-satunya yang terluka. Setiap utusan yang kami kirim kepadanya juga kembali dengan luka-luka, Ye Qingling menggeram. Awalnya, kami tidak memberitahu Luoli tentang hal itu karena tidak ingin mengganggu kultivasinya. Tapi Yang Hong hanya tumbuh lebih agresif, dia mengirimkan kami pesan yang menuntut agar kami membubarkan asosiasi Luoshen. Mata Mu Chen berubah dingin. Sejak kapan Yang Hong menjadi begitu tidak masuk akal? Masalahnya tumbuh semakin besar sampai mencapai telinga Luoli. Ye Qingling tersenyum pahit. Tentu saja, dia mengambil tindakan. Dia bertarung melawan 3 anggota yang berada di 20 besar peringkat surgawi. Dia mengalahkan lebih dari 10 ahli tolol dari Gerbang Iblis. Ketika orang-orang itu melihat bahwa mereka kalah dalam pertarungan, mereka mengubah taktik mereka. Luoli akhirnya bertarung dengan lebih dari 50 ahli sendirian. Namun pada akhirnya, ketiga peringkat teratas itu masih kalah darinya. Tapi Luoli juga menderita karena pertempuran itu, dan itulah sebabnya dia memulihkan diri. Gerbang Iblis tidak berani memprovokasi kita karena takut akan kekuatan Luoli. Yang Hong juga telah menghilang tanpa jejak. Ye Qingling menggertakkan giginya. Kebenciannya pada Yang Hong berkobar. Mu Chen menyipitkan matanya saat kedinginan berkedip di pupil hitamnya. Mu Chen, aku minta maaf. Kami sangat lemah sehingga kami melibatkannya untuk membantu kami dalam masalah yang begitu sederhana. Mu Chen menurunkan matanya. Pasti ada orang lain di belakang Yang Hong. Itu sebabnya seorang pengecut seperti dia berani memprovokasi kita. Orang lain? Ekspresi Qingling berubah. Apakah kamu berbicara tentang bos Gerbang Iblis, Hiao?
Hiao adalah satu-satunya orang yang bisa mengerahkan para ahli gerbang iblis. Kalau tidak, mengapa ada orang yang mendengarkan orang seperti Yang Hong? Mu Chen mengepalkan tangannya erat-erat. Tepat sebelum dia berangkat dalam misinya, Hiao memintanya untuk menyerahkan tempat yang diberikan Su Xuan padanya. Namun, Mu Chen dengan tegas menolaknya. Awalnya, Mu Chen tidak terlalu memikirkannya. Tetapi sekarang, dia mulai menyadari bahwa itu bisa menjadi motif kuat di balik dendam Hiao terhadapnya. Pikiran Hiao memang sempit dan pendendam. Hiao mungkin telah melakukan ini untuk mencoba dan memberinya pelajaran. Tapi dia salah perhitungan, dia tidak menyangka akan ada sosok tangguh lain seperti Luo Li yang masih menjaga asosiasi Luoshen. Hiao. Mata dingin Mu Chen bergeser. Cuki menggertakkan giginya sekali lagi. Mu Chen, apa yang kamu rencanakan? Jika kamu ingin membuat masalah dengan gerbang iblis, maka ajak kami bersamamu. Tidak peduli seberapa terluka kami akan menunjukkan kepada mereka bahwa asosiasi Luoshen bukanlah kumpulan pengecut. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jangan khawatir, biarkan aku yang menangani ini. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Cuki. Kirim pesan ke gerbang iblis. Beritahu mereka bahwa Mu Chen ingin mengunjungi 5 hari dari sekarang, untuk menyatakan terima kasih.